Jadi, untuk materi yang pertama itu ada pengertian dan prinsip poster. Dimulai dari pengertian poster. Apa sih poster ini? Nah, poster ini adalah gambar yang menginterpretasikan unsur-unsur visual seperti garis dan bentuk, kata-kata, dan juga gambar-gambar nih, teman-teman. Nah, poster ini juga dapat diinterpretasikan tergantung dari masing-masing individu dengan tujuan mereka seperti apa. Namun, pada tujuan umumnya, poster ini bertujuan untuk menarik perhatian, juga menyampaikan pesan secara singkat, padat, dan jelas kepada audiens. Nah, selanjutnya ada prinsip poster. Prinsip poster itu yang pertama ada keseimbangan. Nah, keseimbangan pada poster ini itu menyangkut komposisi isi poster. Apakah elemen-elemen yang terdapat dalam poster ini simetris atau asimetris? Juga keseimbangan tata letak pada poster ini itu hal yang sangat penting dan juga perlu diperhatikan agar elemen-elemen poster ini itu tidak ada yang berat sebelah. Untuk yang kedua, ada keterbacaan. Nah, pada prinsip ini itu sangat bergantung pada penggunaan font yang jelas dan besar, agar kita juga cukup bisa membacanya, apalagi audiens. Audiens juga sangat butuh kejelasan pada teks, agar mereka juga bisa memahami dan bisa melihat dalam jarak tertentu, sesuai dengan jarak tertentunya ya. Prinsip yang ketiga itu ada alur baca. Nah, pada prinsip ini, poster harus memerhatikan alur baca sistematis sehingga bisa mengarahkan para audiens atau pembaca untuk memahami poster tersebut dengan jelas. Mereka juga membutuhkan alur baca yang sesuai dan agar mereka tidak salah paham dengan isi poster tersebut. Itulah mengapa alur baca ini juga merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam pembuatan poster, teman-teman. Prinsip yang keempat, ada penekanan. Nah, penekanan ini maksudnya itu seperti menekankan suatu bagian dalam poster tersebut, sehingga poster terlihat menonjol. Nah, posternya ini agar bisa terlihat menarik dan juga audiens itu tertarik untuk membaca posternya. Kemudian prinsip yang kelima dan terakhir, itu ada konsistensi. Konsistensi ini harus terdapat dalam berbagai unsur poster, agar lebih terorganisir dan juga profesional, terlihat profesional. Karena hal ini membantu audiens untuk fokus kepada pesan utama tanpa terganggu, agar audiens juga tidak melenceng kepada unsur-unsur yang lain atau juga terjadi salah paham terkait isi dan pesan dalam poster tersebut. Misalnya seperti kita harusnya menyampaikan hal ini, namun audiens malah memahaminya sebagai ini. Begitu, teman-teman. Selanjutnya ada materi mengenai pembuatan poster. Bagaimana sih cara membuat poster yang menarik? Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan juga target audiens. Apakah target audiens kita itu anak-anak, remaja, atau dewasa? Mengapa kita harus mengetahui tujuan dan target audiens sebelum membuat poster? Yaitu untuk menyesuaikan gaya bahasa dan juga visual, supaya pesan yang disampaikan pun lebih tepat sasaran. Yang kedua, tentukan tema. Kita ingin membuat tema seperti apa? Contohnya, kita membuat tema lingkungan atau tema edukasi. Mengapa kita harus mengetahui tema tersebut? Supaya lebih mudah untuk mendesainnya. Yang ketiga, kita harus menentukan konsep desain. Konsep desain ini supaya lebih pas dengan tema. Contohnya, tema kita itu lingkungan, maka desain kita juga harus lingkungan. Dan juga desain ini harus menggunakan font, warna yang menarik. Dan juga menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Yang keempat, mengatur ilustrasi dan juga tata letak. Jadi, membuat poster harus menyesuaikan tata letak,
supaya pesan yang disampaikan tidak terhalangi. Yang kelima yaitu mempublikasikan poster. Apakah poster tersebut ingin dipublikasikan lewat media sosial atau dicetak? Jika ingin di media sosial, maka kita bisa menyebarkannya di Instagram, Facebook, Twitter, atau media sosial lainnya. Ketika ingin dicetak, maka kita bisa menempelkannya di tempat yang sesuai dengan target audiens kita. Yang pertama ada gambar, ilustrasi, foto, atau warna merupakan bagian yang tak tergantikan dari sebuah poster. Elemen visual dalam poster memiliki peran penting dalam menarik perhatian pemirsa dan membangun suasana yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan elemen visual harus mendukung tema atau ide poster. Yang kedua ada bahasa yang komunikatif. Poster seringkali menyertakan perasaan berupa frase, klausa, atau kalimat yang memiliki tujuan komunikatif. Kalimat-kalimat panjang atau berbelit sebaiknya dihindari agar pesan dapat tersampaikan secara efisien. Bahasa yang menarik juga menjadi kunci utama untuk mengikat perhatian para pembaca. Yang ketiga ada tulisan yang besar dan mudah dilihat. Ukuran tulisan dalam poster harus besar dan mudah dilihat sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat terbaca dan dipahami oleh pemirsa. Selain ukuran, pemilihan jenis huruf, warna teks, dan kontras antara teks dan latar belakang juga merupakan faktor penting untuk memastikan legalitas yang baik. Tulisan atau kalimat dalam poster juga harus berinteraksi dengan elemen visual sehingga keduanya saling mendukung dan mengkomunikasikan hal yang sama. Selanjutnya adalah jenis-jenis poster. Poster terdiri atas beberapa jenis sesuai isi dan juga tujuannya. Macam-macam jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama ada poster kegiatan. Poster ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu acara atau event tertentu. Isinya mencakup seperti waktu, tempat, dan juga tema acara. Contoh poster ini adalah poster konser musik, lomba mural, dan juga poster seminar pendidikan. Yang kedua ada poster pendidikan. Poster pendidikan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi atau mengajarkan sesuatu secara visual. Biasanya poster ini digunakan di lingkungan sekolah, kampus, dan tempat lainnya. Contoh poster ini ada poster anatomi tubuh manusia dan poster pahlawan nasional. Yang ketiga ada poster niaga atau komersial. Poster ini digunakan sebagai alat promosi atau iklan yang bertujuan untuk menarik minat konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Biasanya poster ini didesain dengan warna yang mencolok, gambar produk yang menarik, dan juga terdapat slogan untuk memikat para calon pembeli. Contoh poster ini ada poster minuman dan poster promo diskon akhir tahun. Yang keempat ada poster layanan masyarakat. Poster ini bersifat edukatif dan juga informatif karena bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan sosial atau ajakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Biasanya poster ini dibuat oleh lembaga pemerintahan, organisasi, atau komunitas sosial. Contoh posternya ada poster anti narkoba dan poster hemat energi. Yang kelima ada poster karya seni. Poster ini menonjolkan unsur estetika dan ekspresi visual. Tujuannya adalah untuk menampilkan keindahan suasana atau gaya tertentu. Contoh poster ini ada poster film, poster pameran lukisan, dan juga pertunjukan teater. Kemudian ada jenis poster berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada poster propaganda. Poster ini bertujuan untuk membangkitkan semangat atau motivasi masyarakat. Biasanya mengandung pesan yang kuat untuk mendorong tindakan tertentu. Contohnya ada poster ajakan cinta tanah air. Yang kedua ada poster kampanye. Poster ini digunakan untuk menarik simpati masyarakat agar mendukung atau memilih tokoh-tokoh tertentu. Contohnya adalah poster pemilihan calon legislatif. Yang ketiga ada poster afirmasi. Poster ini berisi kalimat motivasi untuk membangun semangat dan mempengaruhi cara berpikir pembacanya. Contohnya adalah poster kutipan motivasi. Yang keempat adalah poster film dan komik. Poster ini digunakan untuk mempromosikan karya hiburan seperti film, komik, dan juga animasi. Contohnya adalah poster film di bioskop atau komik baru. Sebagai karya desain komunikasi visual, poster memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu ciri yang pertama, ukuran bervariasi. Artinya, ukuran poster dapat disesuaikan dengan tujuan dan tempat pemasangannya. Yang kedua, desain sederhana, agar pesan yang disampaikan dapat langsung dipahami oleh audiens. Yang ketiga, isi pesan singkat dan jelas,
Apabila kalimat terlalu panjang, audiens akan kehilangan fokusnya, sehingga pesan utama tidak tersampaikan dengan baik. Yang keempat, menarik secara visual. Caranya dengan melalui ilustrasi atau gambar yang sesuai dengan tema, serta kombinasi warna juga membantu agar lebih nyaman dipandang mata. Yang kelima, tipografi bervariasi. Caranya dengan pemilihan jenis huruf, ukuran, dan warna sesuai dengan prinsip keterbacaan serta estetika desain. Yang keenam, penempatan strategis. Ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat agar pesan dapat diterima oleh jangkauan audiens. Setelah mengetahui ciri-cirinya, sekarang masuk ke pembahasan tujuan pembuatan poster. Tujuan yang pertama, mengkomunikasikan pesan tertentu secara visual dan menarik. Yang kedua, memberikan informasi penting, misalnya informasi mengenai kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Yang ketiga, menarik perhatian audiens dengan desain dan warna yang sesuai supaya orang ingin melihat dan membacanya. Yang keempat, mengajak dan memotivasi masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan seperti ajakan menjaga kebersihan dan kampanye sosial lainnya. Yang kelima, memberikan edukasi berupa pesan yang bersifat mendidik. Yang keenam, meningkatkan estetika dan mengekspresikan kreativitas. Poster bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi media untuk menampilkan kreativitas pembuatnya. Jadi, kesimpulan dari materi poster ini adalah poster merupakan salah satu media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ajakan, atau pesan tertentu kepada masyarakat secara singkat dan menarik. Oleh karena itu, pembuatan poster harus memperhatikan unsur estetika, kejelasan pesan, dan tata letak yang efektif agar pesan dapat tersampaikan dengan baik.